Oke, yuk kita lanjut yuk soal nomor 5 ini. Jadi kita sudah lanjut lagi tidak membicarakan tentang luas. Jadi di tipe-tipe ini saya ambil dari soal OSN tingkat provinsi ini, tapi saya agak lupa kemarin ambil di tahun berapa. Jadi yang berikutnya adalah jadi siswa diminta untuk melakukan eksplorasi kecil-kecilan sebenarnya ya. Jadi diminta untuk menghitung banyaknya segitiga pada gambar di bawah ini. Nah, tentu saja ini perlu teliti ya, perlu teliti karena dan perlu strategi juga sih. Karena misalkan kita harus hitung satu per satu, nampaknya akan cukup ya lama ya, akan lama. Nah, maka mungkin sambil seluruh peserta sambil melihat ini, coba hitung berapa segitiga yang ada di gambar di bawah ini. Di sana ada persegi panjang ya, di dalam dibagi-bagi menjadi segitiga siku-siku di dalamnya. Namun karena kita lihat sebenarnya bentuknya itu kan simetris ya, Mas, dalam artian kalau kita putar 180 derajat kan sama bentuknya. Maka kita fokus aja ke satu bentuk segitiga. Segitiga siku-siku yang ya siku-sikunya di kanan atas atau yang siku-sikunya di kanan bawah. Kita fokus salah satu dulu ya. Jadi kita fokus yang atas. Jadi yang siku-sikunya tuh di kanan atas. Kita pertama hitung dulu yang terdiri dari satu segitiga. Nah, yang satu segitiga bisa dihitung dengan mudah ya, tapi bentuknya sama dengan yang ini. Jadi siku-sikunya di kanan atas. Jadi kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke bawahnya ada 3, berarti ada 15. Nah, nanti berarti karena dia kalau diputar 180 kan masih sama, otomatis segitiga yang siku-sikunya di kiri bawah itu masih sama pasti bentuk banyaknya 15 juga. Nah, berikutnya kita lihat lagi ada segitiga yang lebih gede, lebih besar. Saya bisa gambarkan seperti ini ya, ada segitiga yang lebih besar yang masih tersusun dari segitiga siku-siku itu, tapi bentuknya masih sama ya, siku-sikunya di kanan atas. Nah, dari sini kita bisa lihat tinggal saya pakai mungkin warna yang beda. Untuk segitiga yang bentuknya ini, salah satu contohnya ini ya. Kak, aku dapat 41. 41 seluruhnya. Iya, Kak. Kita coba ini ya, save dulu ya, 41. Yang isinya 3 kita coba hitung, berarti ada 1, startnya ini ya, kemudian 2 yang sebelahnya ini. Jadi kalau digambar nampaknya memang agak ini, akan bertumpuk ya. 1, 2, 3, 4. Kalau yang mendatar, kemudian ke bawahnya hanya cukup ada 2. Berarti di sini ada 8. Saya tak tulis 4 kali 2 gitu ya. Jadi 4 itu ada sisi di bagian mendatarnya cukup hanya 4, yang ke bawahnya hanya 2. Nah, berikutnya untuk yang satu lagi nampaknya ada satu segitiga yang lebih besar. Jadi yang tersusun oke, seperti ini. Jadi sisinya 3 ya, segitiganya lebih besar. Nah, dari sini kita bisa lihat nampaknya sih cuma sedikit ya, karena hanya satu baris. Yang pertama yang gede ini. Kemudian sebelahnya ada lagi 2, dan hanya cukup 3 di sebelahnya. Ini aja 3. Oke. Nah, di sini berarti yang segitiga ini totalnya ada 26 ya. Oke. Nah, nanti ini akan analog dengan segitiga yang bentuknya kanan bawah ini. Nah, kan? Jadi yang maaf bukan kanan bawah, kiri bawah ya. Siku-sikunya di kiri bawah itu analog karena kan pencerminannya saja, rotasinya saja. Jadi kita mulai dari yang bawah ini misal, ya kan. Kemudian dengan menggunakan cara yang sama kita akan dapatkan
ini juga akan ada 26 segitiga. Ya, berarti totalnya kita dapatkan ada 52 segitiga. Nah, mungkin ada segitiga yang terlewat dari pengamatan peserta sekalian, teman-teman peserta, selain apa yang sudah disebutkan ini. Berarti total ada 52 ini. Tadi yang ketemu 41, mungkin ada yang terlewat. Atau mungkin bisa sharing tadi yang menjawab 41 yang terlewat di bagian segitiga yang mana barangkali bisa diungkapkan ya Pak Priyadi ya. Oke, boleh. Ya, jadi bukan bermaksud apa-apa, cuman kita sharing sehingga saya, Pak Priyadi, dan teman-teman yang lainnya juga mendapatkan pelajaran dari situ. Jika berkenan. Tadi siapa yang menjawab 41? Saya, Kak. Angel ya? Angel, Iya. ini Bu Guru atau siswa ya? Siswa. Oh, oke. Angel, bisa enggak menceritakan ketemu 41 misalkan dari mana, menghitungnya seperti apa? Sekalian berbagi strategi ya. Cara ngeditnya kayak mana, Kak? Cara jelasinnya. Oh, susah ya. Cerita aja enggak apa-apa, Strateginya bagaimana tadi? Dapatnya kan itu 1, 2, 3 yang ke bawah. Jadi itu satu persegi dapat 2 segitiga. Oh iya. Jadi 3 kali 2, jadi 6. 6 dengan panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Aku kalikan 5, bukan kalikan 10, Kak. Jadi itu salah. Oh, gitu. Oh iya. Gitu. Oh. Oke. Terima kasih Angel ya. Artinya saya mungkin sudah bisa menangkap strateginya Angel ya. Jadi sebenarnya strateginya hampir sama dengan strateginya Pak Prihadi, cuman Angel langsung menghitung 2 kalinya ya. Kalau Pak Prihadi tadi kan menghitung separohnya karena rotasi 180 derajatnya itu kan sama identik ya, tinggal dikalikan 2. Tapi kalau Angel tadi langsung. Oke. Terima kasih Angel artinya berbaginya ya. Begitu ya Pak Priyadi ya. Ya, itu juga bagus. Artinya memang Olimpiade itu semua berkaitan dengan ide ya Pak Hiri. Betul. Jadi saya yakin sebenarnya ini bukan menjadi satu-satunya cara yang mungkin terbaik, karena semua cara sebenarnya akan baik juga. Yang penting dieksekusinya dengan optimal. Oke. Ada banyak jalan sebenarnya. Oke. Tapi yang sudut pandang dengan persegi pun juga bisa sih. Iya, sama aja nantinya. Oke, kalau tidak ada lagi, yuk dilanjut Pak Prihadi. Ya, saya akan lanjutkan karena waktunya terbatas ya. Saya akan coba lihat yang nomor 8 ini. Nah ini, di soal nomor 8 ini, nampaknya ini sudah dimodifikasi deh. Saya dapatkan soal asli dan soal yang ada di sini sudah sedikit dimodifikasi, tapi ini menjadi kajian di soal tipe-tipe soal geometri berikutnya di Olimpiade ya. Jadi selain berkaitan dengan tadi bidang ya segitiga ataupun segi 4, kita pun juga merambah ke bangun-bangun ruang yang masih sederhana sebenarnya. Contohnya ini, kita ngomongin tentang kubus. Cuman berbicara dengan kubus tentu saja tidak hanya sekedar mencari luas permukaan kubus biasa, tetapi kubusnya ada 10, identik, sisinya 1 cm, disusun seperti gambar. Kita diminta untuk menentukan luas permukaan. Nah, tentu ini kalau di kajian geometri ini ya salah satu soal yang membutuhkan kemampuan spasial. Ya, bahkan untuk tipe-tipe soal psikotes untuk orang dewasa pun juga soal-soal kayak gini itu muncul. Ya karena apa? Kita harus bisa membayangkan objek seperti ini kalau dilihat dari depan kayak gimana, dari atas gimana, dari kiri gimana, belakang gimana, bawah gimana. Nah, ini juga teman-teman dari teman-teman SD ya pun juga dituntut untuk bisa membayangkan. Jadi punya kemampuan visualisasi benda di ruang dengan cukup baik. Nah,
Untuk mencari luas permukaannya memang ada cukup banyak caranya. Kita bisa lihat satu persatu, karena di sana sudah dikatakan ya ada 10 kubusnya. Jadi kita tinggal membayangkan satu persatu kubus. Jadi yang kubusnya itu tidak nempel sisi kubus yang lain itu ada berapa, kita bisa hitung satu persatu. Atau misalkan kita bisa membayangkan kalau dilihat dari depan itu ada berapa persegi, dari kanan berapa, dari kiri berapa, dari atas berapa juga bisa. Tapi nampaknya cara yang cukup cepat justru malah kita kaji satu persatu kubusnya. Karena 10 kubusnya sudah ketahuan di sana. Jadi contoh misalkan kita lihat kubus yang pertama ini ya. Nah, dia kan sudah kelihatan sisi yang nempel atau apa ya, menyinggung sisi di kubus lainnya kan hanya satu. Sedangkan kubus punya 6 sisi berarti dia punya 5 sisi yang terbuka, kayak gitu ya. Jadi itu adalah sisi yang akan dihitung. Berarti ada 5 sisi yang terbuka di sana. Kita bisa hitung satu persatu untuk kubus yang ini sama ya, ada satu sisi yang nempel, berarti dia 5, ada 5 permukaan yang terbuka. Untuk yang tengah-tengah ini, ya ini perlu membayangkan ya. Jadi baik itu siswa ataupun guru pun juga ini perlu membayangkan, sama-sama membayangkan. Kalau di sini ada 3 sisi yang berhimpit dengan sisi kubus yang lainnya, atas, kanan, sama bawah. Berarti masih sisa 3 yang masih terbuka. Kemudian yang di bawah sini, sisi yang berhimpit itu sebelah kiri sama atas. Berarti masih sisa 4. Nah, di sini yang mungkin agak nyelempet di belakang, nyelempit ya. Kita harus bisa membayangkan juga di sana. Kemudian di sana itu ada 2 sisi yang berhimpitan dengan kubus yang lain. Berarti masih ada 4 yang terbuka. Kemudian kubus yang ini nempelnya bagian belakang sama depannya. Belakang sama depannya. Berarti masih sisa 4 yang terbuka. Kemudian ini atas nempel, belakang nempel, depan nempel, kiri juga nempel. Ada 4 yang nempel, berarti yang terbuka masih sisa 2. Kemudian ini yang nempel cuma 1, berarti 5. Sama kayak yang sebelumnya. Ini nempel 1 juga 5, dan yang ini atas juga yang nempel juga 1, cuma 5. Gitu. Nah ini kalau tipe isian singkat, ya memang hanya dijawab singkat gitu ya. Jadi tinggal dikaji satu-satu, kemudian tinggal dijumlahkan semuanya. Tinggal dijumlah itu berapa ini? 5, 5, 10. 35, Pak. 35. Itu sudah 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 42 bukan? 42, Pak. 42 ya, 42. Jadi total 42 sisi. 42 sisi yang terbuka totalnya ya, total sisi 42, dan masing-masing sisinya kan luasnya berarti 1 cm persegi. Nah, berarti tinggal dikalikan 1 cm persegi. Berarti luasnya, luas permukaannya ya 42 cm persegi. Nah, ini kadang-kadang kalau misalkan ya satuannya kalau tidak disertakan ya harus disertakan. Karena nanti kalau misalkan luas kan 1 di sini, banyak di sini. 1 kali 1 kali 1 sampai berapapun namanya. Nah, ini kalau misalkan nanti agak tricky soalnya, tiba-tiba soalnya kok kubusnya sisinya nggak 1 tapi 2, ya berarti 42 dikali luas sisinya. Misalnya 2 ya berarti 4 cm persegi seperti itu. Nah, ini tipe soal berikutnya. Ini ya. Mungkin ada ini yuk, ada lagi sanggahan ataupun mungkin cerita. Tidak ada sanggahan mungkin ya, cuman ada satu istilah yang perlu diperkenalkan yang tadi disebutkan oleh Pak Prihadi, yaitu kemampuan spasial ya. Oke. Atau kemampuan pandang ruang, atau bahasa kitanya itu kemampuan membayangkan. Nah, kalau misalkan dicermati Pak Prihadi, ini memang beberapa kali menjadi tipe soal yang muncul di tingkat nasional, di KSN tingkat nasional. Itu beberapa kali muncul tipe soal yang seperti ini.
ya yang membutuhkan kemampuan pandang ruang atau kemampuan membayangkan siswa. Betul. Oke. Tapi Pak Heri ini tahu enggak, maksudnya dari anak-anak yang masuk nasional kemampuan spasialnya gimana, Pak? Kalau dari hasilnya? Ya, memang harus dilatihkan, Pak Priyadi, ya. Mm-mm. Nah, jadi ketika saya membina di tingkat nasional, memang ini menjadi satu bagian yang saya latihkan di situ, kemampuan Oke. pandang ruang. Jadi Ya. saya menggunakan alat peraga yang cukup membantu untuk melatihkan tipe soal yang seperti ini, Pak Oh ya, Priyadi. nah itu betul. Nah ini ide yang bagus juga untuk membina ya Pak Heri. Dalam artian Betul. kadangkala kalau ya kita menjelaskan kan pakai laptop seperti ini, oh, itu beneran 4 nggak ya, beneran 5 enggak. Tapi kan kalau memang dihadirkan objeknya, dilatihkan ke siswa nampaknya cukup efektif ya Pak ya. Jadi benar-benar dihadirkan bentuknya gitu. Ya, karena Pakai ini kubus-kubus kertas. bagi saya sendiri ini pengetahuan baru yang menjadi tantangan untuk kita bisa ajarkan ke siswa. Ya, awalnya kita harus menyediakan benda konkret lah. Setelah itu ya kita kurangi dan harapannya kemampuan membayangkannya itu bisa tumbuh dari situ. Iya. Oke, terima kasih Pak Priyadi. Dilanjut Pak Priyadi, mungkin Sama-sama. bisa satu soal atau dua soal lagi. Oke. Nah, tadi kita sudah berhubungan dengan luas, mungkin volume belum ya. Saya akan coba lanjutkan ke tipe soal yang memang membutuhkan mungkin teknis menghitung sih ya, tentang bidang-bidang, karena ini waktunya terbatas. Bentar. Nah, ini yang soal nomor 11 ini aja. Nanti misalkan peserta karena sudah dapat soalnya mau didiskusikan di grup itu juga enggak apa-apa ya. Nah, ini salah satu pengetahuan yang juga nampaknya mungkin 2 soal lagi ya terakhir ya. Jadi ini berhubungan dengan segitiga. Jadi ceritanya Arbi mempunyai 5 batang lidi dengan panjang masing-masing 5, 8, 11, 15, 20. Nah, banyaknya segitiga berbeda yang dapat dibuat Arbi dari batang-batang lidi tersebut adalah, nah ini kajiannya geometri tapi ya berhubungan sama mungkin kayak nggak ada kombinatorik nih ya. Jadi murni geometri, cuma memang harus trial and error. Masih perlu mencoba-coba. Nah, tipe-tipe soal ini juga muncul. Jadi tidak straightforward menghitung sesuatu, tetapi ya model-model kayak gini nih. Anak harus nyoba satu persatu dengan menggunakan konsep yang ada di geometri. Nah, tentu saja kita tahu ya dalam segitiga kita kenal istilah ketaksamaan segitiga. Ya, ketidaksama ya namanya teorema sebenarnya. Jadi ketaksamaan segitiga. Jadi versi mudahnya sih sisi terpanjang itu harus lebih pendek dari jumlah panjang dua sisi yang lainnya. Nah, jadi ini harus dipahami benar-benar nih. Jadi sisi terpanjang harus lebih dari jumlah dua sisi yang lainnya. Nah, jadi ya alih-alih siswa mencoba satu persatu, tapi dia harus tahu konsepnya juga tentang ketaksamaan segitiga ini. Jadi misalkan kita punya segitiga ya, katakan segitiga siku-siku deh, 5, 4 sama 3 seperti ini. Nah, maka sisi terpanjangnya kan 5 nih. Nah, 5 harus lebih, oh maaf, ini saya salah tanda. Sisi terpanjangnya harus lebih pendek dari jumlah dua sisi yang lainnya. Maaf ya, saya koreksi. Jadi sisi terpanjangnya harus lebih pendek dari dua sisi yang lainnya. Jadi segitiga siku-siku ini contohnya ada 5, sisi miringnya terpanjang, dia harus lebih pendek dari jumlahan dua sisi yang lainnya, yaitu 4 sama 3. Ya, 4 sama 3 kan 7. Karena misalkan kita punya lidi katakan 5, 2 sama 1 misal, kita nggak mungkin bisa membentuk segitiga dari sana. Karena kalau misalkan kita punya sisi 5 di sini, dari sini kita buat sisi yang 2, dari sini kita buat sisi yang 1, maka dua titik ini nggak mungkin bisa berpotongan. Nah, dari sinilah kemudian siswa harus mampu untuk melakukan skema membuat skema tercepat, karena nggak mungkin misalkan harus dicoba satu persatu semuanya. Maka sudut pandangnya harus kita lihat, oh karena ketaksamaan segitiga itu berhubungan dengan sisi terpanjang, maka mereka harus nyobanya ya dengan mengasumsikan salah satu sisinya menjadi sisi terpanjang terlebih dahulu.
Jadi yang kemungkinan pertama, misalkan sisi terpanjangnya 20. Sisi terpanjang 20. Maka kita harus cari jumlahan dua sisi yang lain supaya hasilnya lebih dari 20 kayak gitu. Ya ini tetap harus dicoba satu-satu, yang jelas 11 sama 15 totalnya 26 lebih dari 20. Kemudian 8 sama 15 juga lebih dari 20. Kemudian 5 sama 15 pas 20. Nah, kalau pas 20 pun juga nggak bisa jadi segitiga. Karena di sini nggak ada tanda sama dengannya ya di kesamaan segitiga. Jadi harus murni lebih dari 20 koma sudah bisa jadi segitiga. Nah, kemudian 11 sama 8, 19 sudah kurang. Nah, sudah ini tok. Ya. 5, 11, 5, 8. Berarti kita nemu dua pasang ya di sini ya. Ada dua pasang. Nah, berikutnya kita coba kasus yang kedua kalau sisi terpanjangnya adalah 15. Nah, berarti otomatis kita sudah nggak pakai lagi yang 20. Ya, 20-nya kita ignore. Jadi kita tinggal fokus ke lidi-lidi yang lainnya. Kemungkinannya ya tinggal yang 11 sama 8, totalnya 19 lebih dari 15. Kemudian sama 11 dan 5, totalnya 16 lebih dari 15. Sisanya 13 sudah kurang. Nah, yang ketiga, kalau sisi terpanjangnya 11. Berarti dua sisi yang lainnya masih memenuhi ya, si 8 sama 5-nya. Oke, dari sini sudah dapat sih. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, berarti ada 5 segitiga berbeda yang bisa dibuat RB dari batang lidi tersebut. Nah, ini sebenarnya fokusnya lebih ke strategi. Jadi kayak kita bekerja dari yang gede-gede dulu nih, sisi terpanjang 20, habis itu ke yang lebih kecil, habis itu yang lebih kecil lagi. Dan kita nggak mungkin pakai yang 8 ya, karena cuma tinggal satu lidi tok kan nggak bisa buat segitiga, seperti itu. Mungkin bisa di ini ya, jadi kesamaan segitiga ini juga meskipun baru diajarkan di SMP nampaknya, tapi ini pengetahuan dasar di SD juga teman-teman harus disampaikan. Oke ya, dari sini ya. Mungkin ada ini keluhan atau Pak Hiri bisa menambahkan? Enggak menambahkan sih, karena tapi memang ini menjadi tahun-tahun yang agak lama ya, sekitar tahun 2010, 2009, 2011 ini menjadi tipe soal eksplorasi Pak Prihadi. Oh iya. Jadi memang perlu eksplorasi ya, bagaimana kalau eksplorasi tapi menekankan kepada coba-cobanya Pak Pri. Tapi kalau Pak Pri yang disampaikan oleh Pak Pri itu sudah ada strategi yang jauh lebih canggih gitu ya, memanfaatkan ketaksamaan segitiga ini. Nah iya, maksudnya ya ini setahu saya memang materi-materi tentang ketaksamaan segitiga kan baru SMP kan Pak, kenampaknya sih. Betul. Tapi kalau misalkan mau sudah diajarkan ke anak SD kok nampaknya sih nggak masalah karena simple kan. Iya. Teorinya. Masih ada cukup waktu enggak ya Pak Hiri ya? Silakan, masih ada satu lagi Pak Pri. Satu soal Pak lagi. Prihadi Halo? mau masuk Pak? Oh iya, silakan Pak Tafrikan. Ini kalau diminta untuk menggambarkan apa tidak Pak? Nah itu, ini kan saya ngambil dari soal OSN juga, cuma mohon maaf saya nggak mencantumkan tahun berapanya dan dia tipe soal apa. Ini nampaknya sih tak modifikasi, maksudnya ini tak desain jadi isian singkat kayak gitu. Karena memang kalau misalkan nanti soalnya jadi soal eksplorasi yang tadi Pak Heri sampaikan, bisa jadi ya diminta untuk menggambar. Seperti itu Pak Taufik. Ya, Pak. Misalnya kalau menggambar itu itu kan bisa dibalik alas dan tingginya gitu. Itu tetap berbeda apa sama Pak? Alas dan tingginya. Ya di sini kan berarti asumsinya kan tetap untuk sisi-sisi yang sama itu kan nanti bakal kongruen, Pak. Kongruen, jadi segitiga yang kongruen itu ya berarti kan dianggap sama. Kan ya salah satu sifat kongruenan kan sisi-sisi itu. Kalau sisinya panjangnya sama, otomatis dia mau bentuknya
muter kayak apapun kan masih dianggap sama berarti. Ya, menjadi penting pernyataan di soal itu, yaitu banyaknya segitiga berbeda ya. Jadi yang diminta adalah banyaknya segitiga berbeda. Nah, misalkan segitiganya 20, 11, 15 ya. Kemudian ada segitiga lain 20, 15, 11. Maka dua segitiga itu dianggap sama ya. Nah, karena bukan pasangan berurutan ya. Kalau di kondisi ini 20, 11, 15 itu sama dengan 20, 15, 11 sama dengan 11, 20, 15. Itu yang dimaksud segitiga berbeda itu tidak boleh seperti itu. Begitu ya Pak Priyadi ya. Iya. Jadi istilah yang tadi Pak Priyadi sampaikan itu segitiga dengan panjang 20, 11, 15 itu kongruen dengan segitiga dengan panjang sisi-sisinya 15, 20, 11. Begitu Pak Tafrikan. Oke. Oke Pak. Oke, lanjut Pak Priyadi, kayaknya menarik ini, bisa Satu tambah. lagi Pak Priyadi, cukup sepertinya waktunya. Oke, mungkin satu lagi ini deh ya. Jadi tadi kan lebih ke straightforward mencari sesuatu, langsung menghitung. Nah, di kajian Olimpiade di geometri itu pun juga ada satu konsep yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satunya adalah dia bisa untuk memisalkan dengan menggunakan variabel tertentu. Jadi meskipun ya materi variabel kan memang baru muncul di SMP, tetapi di soal-soal Olimpiade SD yang provinsi ataupun nasional itu ada soal-soal yang memang membutuhkan dia bisa memisalkan dan melakukan operasi dari permisalannya itu. Jadi contohnya yang soal yang ini. Jadi ada persegi panjang yang kelilingnya 74, kemudian persegi panjangnya dibagi dua, atas sama bawah itu. Nah, yang atas kelilingnya 58, yang bawah kelilingnya 64. Nah, kita diminta untuk mencari area original rectangle, berarti mencari luas dari persegi panjang yang besar itu. Nah, di sini pun juga pada akhirnya siswa sebenarnya bisa mencoba-coba sih, mencari sisi-sisi yang kelilingnya 74 kemudian dibagi, itu juga bisa. Tetapi itu kan menjadi strategi yang kadangkala anak-anak jadi strategi terakhir. Kalau waktunya sudah mau habis, sudah nggak ada ide lagi, baru pakai coba-coba bilangan bulat kayak gitu. Tetapi kalau misalkan dia sudah bisa ke ranah bisa memisalkan, nah ya kita tinggal misalkan saja. Misalkan panjangnya P seperti biasa ya, kemudian lebarnya L seperti itu. Nah, karena dia dibagi dua, nah kita bagi aja. Yang kecil ini L1, yang satunya L2. Nah, dari apa yang diketahui nampaknya sudah cukup bisa dilihat ya, berarti 2 kali P ditambah L itu adalah 74 dari persegi panjang yang besar. Kemudian dari persegi panjang yang kecil itu kita punya 2 dikali P ditambah L1 sama dengan 58. Kemudian 2 dikali panjang ditambah lebar yang kedua itu sama dengan 64. Nah, ini memang mungkin kalau dari saya sendiri kadang-kadang apa ya istilahnya agak tidak bisa memaksakan kadang-kadang juga untuk memisalkan seperti ini. Kalau anak-anak Olimpiade ya kayak mau nggak mau harus dipaksa gitu ya, bisa memanipulasi persamaan seperti ini. Jadi gimana caranya dari persamaan-persamaan yang diketahui itu, dia bisa dapatkan apa yang pengen dia cari. Mencari siapa? P sama L-nya, panjang sama lebarnya. Nah, dari sini untuk menyederhanakan persamaan, saya bagi dua masing-masing ruas, berarti kita punya panjang tambah lebarnya. Berarti itu ada 37. Kemudian ini panjang tambah lebar pertamanya itu berarti 29. Kemudian panjang tambah lebar yang kedua itu 32. Nah, dari sini ya kita tinggal sebenarnya manipulasi sih. Kita bisa berikan pengetahuan tentang apa namanya kayak substitusi eliminasi itu juga boleh bisa diberikan karena
Saya pun di beberapa pengalaman saya di tahun dulu ya, tahun 2010-an menjadi panitia di Olimpiade itu, anak-anak SD pun juga sudah banyak yang bisa melakukan mencari solusi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nampaknya ini menjadi hal yang bisa sih ditekankan ke siswa karena mudah kan, simple gitu. Dari persamaan yang kedua dan ketiga ini kita bisa jumlahkan biasa. Kita bisa dapatkan 2P ditambah L1 tambah L2 sama dengan 61. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 2P ditambah L1 tambah L2 itu kan berarti representasi dari jumlahan lebar yang tadi kan, yang semula. Berarti kita punya L sama dengan 61 ini. Nah, berarti kita sudah punya dua persamaan, yang satu PL, yang kedua P tambah L37, yang satunya 2P tambah L sama dengan 61. Nah, ini menjadi suatu hal yang cukup kan, kita kalau sebagai pembina nampaknya, oh ini suatu hal yang cukup nih untuk mencari tahu P-nya berapa, L-nya berapa, dengan metode eliminasi ataupun substitusi biasa. Mungkin saya lanjutkan ya, sambil kita cari solusinya, kemudian nanti coba kita diskusikan, kira-kira metode apa lagi yang mungkin lebih nyaman di siswa ya, karena ini siswa SD, apalagi untuk siswa SD yang mungkin masih di awal-awal seperti itu. Berarti ini kita punya langsung dapat P-nya ya. P-nya berarti berapa nih? 24. Berarti dari sini kita dapat L-nya berapa? 6 tambah 13. Oke. Berarti luas original rectangle-nya panjang kali lebar 24 kali 13. Berapa ini? Tinggal teknis penghitungannya ya. 312 ya. 312 cm persegi. Nah, ini mungkin salah satu hal yang mungkin kayaknya perlu didiskusikan bersama deh, karena kadangkala dari saya sendiri pun kadang bingung nih. Kira-kira siswa SD itu harus dicekoki sampai mana gitu ya. Mungkin Pak Heri nanti bisa membuka diskusi juga untuk di akhir sesi yang geometri ini. Karena makin ke sini itu kayaknya makin berkembang Pak Heri ya. Soal-soal tahun 2000-an sampai 2010 ke atas itu pun juga nampaknya kok kayak materi SMP makin lama makin masuk nih kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pembimbing ataupun Pak Heri bisa menambahkan nih. Monggo. Atau terkait solusinya ini juga. Oke, benar yang dikatakan sama Pak Prihadi ya. Jadi ada beberapa materi SMP yang dipaksa turun ke jenjang SD, dan mau tidak mau itu adalah strategi yang harus kita pelajari. Kalau biasanya saya mencontohkan secara konkret begini Pak Prihadi. Teorema Pitagoras atau Pitagoras itu kan memang tidak diajarkan di jenjang SD. Tetapi dari dulu itu dipaksa turun dan sering digunakan untuk menyelesaikan soal matematika kompetisi di jenjang SD. Nah, ternyata cukup banyak materi-materi yang nasibnya sama seperti Pitagoras ya. Jadi dipaksa turun ke SD. Jadi contohnya ya begini ya. Ini kan aljabar ya, walaupun secara materi aljabar itu enggak bisa diajarkan di jenjang SD atau enggak dikenalkan, tetapi saya sering bilang berpikir secara aljabar itu mungkin yang perlu diajarkan di SD. Keberanian siswa untuk memisalkan sesuatu unsur yang belum diketahui itulah yang perlu diajarkan di anak-anak SD ya. Jadi walaupun tidak serta-merta kita menyebut dia aljabar, tetapi kita boleh menyebut dia sebagai berpikir secara aljabar. Oke. Ya, karena kalau tidak diajarkan, mengandalkan apa ya, logika murni ya, atau intuisi murni, mencoba-coba itu nanti akan menyerap waktu yang cukup lama nantinya. Begitu Pak Pri. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya itu dia. Jadi mungkin teman-teman peserta sekalian, baik itu Bapak Ibu pembina Olimpiade ataupun siswa, ya jadi teman-teman yang SD ya, jadi beranilah untuk
berpikir secara aljabar dong motivasinya dari Pak Heri ya. Berpikir secara aljabar itu ya berani untuk memisalkan sesuatu, kemudian menganggapnya sebagai suatu bilangan biasa gitu, dioperasikan biasa. Ya itu Ya. silakan nanti bisa di apa namanya eksplor lagi Bapak Ibu pembina juga bisa dieksplor karena waktunya terbatas. Masih ada beberapa soal sebenarnya. Nanti bisa bolehlah kalau misalkan masih penasaran, kita masih punya grup besar, bisa didiskusikan di grup. Saya terima kasih sekali, mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia, terutama dari Pak Heri juga ini yang istilahnya malah harusnya kebalik ini saya memoderatori Pak Heri kayak gitu. Tapi saya malah jadi senang artinya kita punya forum untuk bisa diskusi bareng-bareng masalah Olimpiade karena dari sinilah kita nanti bisa sama-sama apa ya ngerumati lah siswa-siswa yang punya bakat di sana, jadi punya wadah di sana. Mungkin itu akhir dari saya, jadi nanti diskusinya bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian saya ataupun dalam pembahasan saya terlalu cepat ataupun ada salah-salah kata. Mungkin saya mengucapkan terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Prihadi. Sebenarnya ada satu misi yang pengen saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pada hari ini ya Pak Prihadi. Okay. Jadi pada forum ini, pada pertemuan ini bukan berarti siapa mengajar siapa, siapa diajar siapa, bukan gitu ya. Nah, jadi dulu mungkin Pak Prihadi belajar dengan saya, tetapi pada saat ini saya belajar bareng sama Pak Prihadi. Jadi tidak masalah bagi saya. Demikian juga karena ini forumnya agak-agak bebas gitu ya, maksudnya bebas begini. Menekankannya bahwa tidak berarti siapa belajar dengan siapa, siapa mengajar siapa, itu enggak. Suatu saat mungkin Pak Tafrikan bersama tim akan menghadirkan siswa sebagai apa ya, sebagai orang yang punya porsi lebih banyak untuk berbicara di hadapan kita semua, mungkin juga seperti itu, gitu ya. Jadi kita nanti akan belajar dari situ. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Pribadi, saya sampaikan secara pribadi ya. Mungkin itu saja Pak Tafrikan, Pak Agus Wayan untuk sesi yang pertama. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan ketika saya memandu pada sesi yang pertama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.